Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Pemerintah Provinsi Kepri akan memberikan bantuan untuk UMKM yang terdampak COVID-19. PLT Wali Kota Tanjung Pinang meminta semua rumah sakit memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2020 bersama saya Ardian Huta Barat. Bantuan tunai untuk para UMKM di Kepulauan Riau akan diberikan sebanyak 2 kali oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan akan mulai memberikan bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Bantuan tunai ini akan diberikan 2 kali yang dimulai pada bulan Juli dan akan diberikan kembali pada bulan Agustus mendatang. PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto mengatakan bahwa bantuan ini diberikan untuk memperdayakan UMKM yang ikut terdampak COVID-19, baik itu pedagang kecil, asongan, dan pelaku UMKM lainnya di Provinsi Kepulauan Riau yang akan menerima bantuan suntikan modal usaha agar dapat meringankan beban UMKM tersebut. Sehingga dirinya berharap dengan bantuan yang diberikan ini dapat membuat ekonomi pelaku UMKM dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri. Dan saat ini pihaknya masih menunggu data kabupaten kota se-Kepri berapa jumlah UMKM yang akan mendapatkannya. Makanya itu saya lihat dari itulah makanya saya mau buat bantuan tunai langsung kepada pedagang UKM itu, ya kan supaya apa? Supaya mudah-mudahan dengan kita berikan itu dia bisa berusaha kembali. Ya kan, contoh seperti goreng pisang, dia bisa lah beli pisangnya, bisa beli minyaknya, ya kan, untuk dijual kembali. Maka dari itu harusnya saya pikir Tuhan kasih 1 kali saja selama Juli saja. Saya pikir kalau kita kasih 1 kali takut duit habis begitu saja. Kita kasih 2 kali dia supaya dia lebih semangat dia. Itu harapan saya supaya apa? Supaya bergulir orang ini. Untuk ini saya lagi menunggu data dari Bupati Wali Kota. Lebih lanjut dikatakannya bahwa bantuan sosial pada pelaku UMKM ini diberikan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Apalagi di masa new normal saat ini, diharapkan bantuan ini akan mampu menjadi awal kembali para pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha seperti sebelum pandemi COVID-19. Reporter RRI Erika Fitrainsani melaporkan. Dalam upaya menekan penyebaran narkotika dan memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal bahaya narkotika bagi keberlangsungan hidup, Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang menjalin kerjasama dengan RRI melalui siaran radio. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, mendorong Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang untuk bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dalam memberikan pemahaman yang kuat terhadap persoalan narkotika kepada masyarakat melalui informasi di radio. Kota Tanjung Pinang merupakan salah satu wilayah strategis di perbatasan NKRI yang merupakan jalur pelayaran internasional dan memiliki letak geografis dengan Singapura dan Malaysia. Tidak jarang menjadi magnet tersendiri bagi pelaku tindak kejahatan untuk memanfaatkan situasi guna menyelundupkan barang haram narkotika masuk ke Indonesia melalui Kota Tanjung Pinang. Kepala BNK Tanjung Pinang AKBP Darsono menyampaikan sinergitas ini dibangun dengan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kota Tanjung Pinang perihal bahaya narkotika bagi keberlangsungan hidup dan sendi-sendi kehidupan lainnya.
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba ini secepat mungkin bisa nyampe kepada masyarakat dan khususnya kepada generasi muda kita yang akan mengisi kegiatan-kegiatan di masyarakat pada umumnya. Sementara itu, Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Tanjung Pinang, Heri Musaroni mengatakan RRI merupakan corong pemerintah, sudah semestinya mendukung program-program pemerintah, terlebih dalam menjaga generasi bangsa ini agar tidak terjerumus dalam bahaya narkotika. Saya sangat senang sekali kerjasama dengan BNN. Tentunya RRI ini memang corongnya pemerintah. Apapun yang ada di dalam sistem di pemerintahan, tentunya RRI mendukung itu. Mendukung semua program-program pemerintah. Dan BNN salah satunya sosialisasi terhadap penyalahgunaan gitu ya, narkoba, sampai nanti dampak yang akan diterimanya nanti. Nah ini perlu ada sosialisasi. Dalam kerjasama ini, BNN dan RRI sepakat untuk menguatkan upaya pengembangan kapasitas, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN melalui siaran dialog dan warta berita. Lebih lanjut, Darsono mengatakan, edukasi masalah narkotika perlu disampaikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terhadap persoalan narkoba, sehingga pada akhirnya mereka memiliki imunitas untuk menangkal ancaman narkoba. Dalam kesempatan tersebut juga, Darsono memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah mendukung BNN secara nyata dengan berkontribusi dalam upaya P4GN. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mendorong semua rumah sakit baik swasta maupun milik pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat atau pasien. PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma meminta agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang benar-benar prima. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan ke rumah sakit tersebut beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, kunjungan mendadak ini sebagai langkah untuk menemukan formula dan mencari solusi terbaik atas masalah yang timbul berdasarkan aduan masyarakat kepada pemerintah, khususnya peserta BPJS. Menurutnya, pasien yang mengakses layanan kesehatan melalui BPJS mengaku kecewa atas berbagai bentuk pelayanan yang didapatkan, seperti lamanya menunggu giliran mendapatkan kamar, perbedaan pelayanan yang didapatkan pasien BPJS, keterbatasan jenis obat yang disediakan, atau proses administrasi pasien yang memakan waktu. Untuk itu, Rahma berharap seluruh komponen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang lebih cepat tanggap dan melayani dengan sepenuh hati, tanpa harus membeda-bedakan pasien. Dirinya juga menginginkan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah terlihat asri, nyaman, dan tidak terkesan menakutkan bagi masyarakat yang berobat atau membesuk. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, seluruh komponen di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang harus kompak dalam menjalankan tugas, serius dan saling bersinergi, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekarang ini saya minta pertama disiplin waktu. Pasien ini kan dia datang itu lebih awal-awal lagi. Jadi hari ini saya berharap ke depannya saya menghimbau lah dengan betul mengetuk pintu hati dari seluruh petugas medis yang ada di rumah sakit. Mari bersama-sama bekerjalah dengan hati nurani. Karena yang kita layani adalah sesama hamba Allah. Sudah itu, sekarang kan sistem BPJS ini sudah sistem rujukan berjenjang. Tentu ini jumlah pasien bertambah. Otomatis kita juga ini butuh betul-betul keseriusan. Fungsikan semaksimalnya apa yang ada hari ini. PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis yang selama ini telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalaupun ada masyarakat yang tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, itu adalah ulah segelintir oknum yang harus segera dibenahi. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Tersangka dugaan penggelapan dan penipuan dalam membeli lahan di daerah Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, ditahan di markas Kepolisian Resort Bintan. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kejari Bintan, Haryo Nugroho, membenarkan bahwa kasus dugaan penggelapan atau penipuan yang menjerat mantan Sekretaris DPD Partai Nasdem Bintan, Iwan Kurniawan, sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejari Bintan. Pelimpahan berkas perkara tersangka itu sudah diserah terimakan dari Satreskrim Polres Bintan ke JPU di Kejari Bintan pada Selasa siang. Iwan keluar dari gedung Kejari Bintan sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, dikawal unit 1 Satreskrim Polres Bintan, menggunakan minibus warna putih. Pemeriksaan terkait fakta itu termuat dalam berkas perkara dengan pasal yang disangkakan, yakni pasal 378 atau pasal 372 KUHP tentang penipuan atau penggelapan.
Penahanan terhadap Iwan ini dilakukan selama 20 hari ke depan dan sudah diamankan di sel tahanan markas Kepolisian Resor Bintan di Bintan Buyu. Ya, intinya kalau misalnya memang nanti dalam proses persidangan, ya kita lihat nanti fakta-fakta di persidangan. Kalau misalnya memang ada upaya perdamaian dari pihak korban atau dari pihak tersangka, dari pihak terdakwa, ada upaya perdamaian, ya itu nanti kita akan pertimbangkan dalam hal putusan pidana. Masa tahanannya di tahanan jaksa ini untuk 20 hari ke depan. Namun setelah kita limpahkan, maka beralih penahanannya ke pengadilan negeri. Berkasnya sudah lengkap, kita sudah P21 dari seminggu yang lalu. Diberitakan sebelumnya Iwan Kurniawan dilaporkan pada awal tahun 2019 lalu karena diduga melakukan penipuan terhadap Koming tentang jual beli lahan di daerah Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang. Korban membeli lahan melalui Iwan sebagai perantara. Setelah melalui proses pembelian lahan tersebut, Koming tidak mendapatkan surat atas kepemilikan lahan yang dibelinya lewat Iwan. Merasa dirugikan, Koming pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kepolisian Resor Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau mengatakan, DWP Provinsi Kepri tidak hanya bermanfaat untuk internal, namun harus bermanfaat bagi masyarakat. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pengukuhan pengurus secara online oleh Ketua Umum DWP Pusat Erni Guntarti Cahyokumolo di Balai Rungwan Sri Beni Dompak pada hari Selasa kemarin. Pelantikan pengurus DWP Provinsi Kepri tersebut berdasarkan keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan nomor 159 tahun 2020 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2019-2024. Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau, Rismarini Arif Fadilah mengatakan, DWP tidak hanya bermanfaat untuk internal saja, akan tetapi DWP harus dapat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk itu, pihaknya ke depan akan lebih memfokuskan pada program-program yang bersifat sosial dan bermanfaat tidak hanya internal DWP khususnya dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, dengan melakukan berbagai kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Program yang difokuskan DWP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun ini seperti mencegah KDRT, pendidikan anak usia dini, pemeriksaan IVA untuk mencegah kanker pada wanita, serta peningkatan kesejahteraan anggota DWP Provinsi Kepri. Harapan ke depan kami berharap Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepri dapat lebih memajukan organisasinya dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat termasuk anggota keluarga dan anggota Dharma Wanita itu sendiri. Ikut mengisi pembangunan dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Pengukuhan DWP secara daring tersebut serentak dengan provinsi lainnya, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, Penasehat Dharma Wanita Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Hajah Rosemary, melalui daring dari Batam mengucapkan selamat kepada pengurus DWP Provinsi Kepri yang telah dilantik. Sementara itu, Ketua Umum DWP Pusat Erni Guntarti Cahyokumolo dalam sambutannya mengatakan, meski tidak bertatap muka, pengurus yang dilantik tidak mengurangi semangat untuk berkarya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Vidyawati, kontributor RRI Tanjung Pinang melaporkan. Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sedang melakukan pendataan terhadap satuan lembaga yang akan menerapkan sistem pembelajaran tatap muka. Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau akan mengacu kepada keputusan 4 Menteri dalam menerapkan sistem tahun pelajaran baru 2020-2021 di sejumlah madrasah di Kepulauan Riau. Jika sejumlah daerah di Kepri dinyatakan zona hijau, maka penerapan akan dilakukan secara langsung. Namun jika tidak, maka dilakukan sistem online. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Subadi kepada RRI mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan yang akan menerapkan sistem pembelajaran daring atau online. Selain itu juga pihaknya melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan yang melakukan sistem pembelajaran melalui tatap muka. Untuk itu pihaknya masih menunggu kebijakan masing-masing daerah terkait dengan hal itu.
kita masih mendata satuan pendidikan yang akan melaksanakan tatap muka. Kami sedang mendata melalui data EMIS ini, siapan lembaga madrasah untuk mengerjakan tatap muka. Jadi kita belum bisa memutuskan berapa lembaga yang memungkinkan, karena kita juga harus menunggu dari kebijakan daerah kabupaten kota yang zona hijau, kan gitu. Kemudian untuk selama ini masih dalam proses pendataan, maka untuk proses BM 2020-2021 ini nampaknya masih mayoritas menggunakan daring. Lebih lanjut dikatakannya bahwa untuk proses penerimaan siswa didik baru sudah berjalan sejak bulan Mei lalu. Proses yang dilakukan saat ini masih dilakukan secara offline dengan memperhatikan protokol kesehatan. Reporter RRI, Elita Fitra Insani melaporkan. Kawasan objek wisata andalan Kabupaten Bintan di pesisir pantai Trikora dan sejumlah fasilitas umum di Kecamatan Gunung Kijang disemprotkan cairan desinfektan. Tim Sub Gugus Tugas Wilayah 2 Coronavirus Disease atau COVID-19 kembali melakukan penyemprotan desinfektan di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau pada Selasa pagi. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Tuapaya Nurwendi menjelaskan penyemprotan yang berlangsung di Gunung Kijang tersebut menyasar sejumlah hotel dan resort di pesisir objek wisata Pantai Trikora serta fasilitas umum di wilayah Gunung Kijang. Penyemprotan desinfektan di awal Juli ini dimulai dari Kampung Pulau Pucung, Desa Malarapat, Jalan Wisata Bahari, Kawal, dan Desa Teluk Bakau. Kegiatan penyemprotan desinfektan ini rutin dilaksanakan dalam rangka mencegah penyebaran wabah virus corona, khususnya di 3 kecamatan wilayah 2. Penyemprotan ini dilakukan 2 kali seminggu. Pada bulan Juni lalu, tim Sub Gugus Wilayah 2 sudah melakukan penyemprotan sebanyak 8 kali dan ini merupakan kegiatan pertama dilakukan pada bulan Juli 2020. Tim Satgas COVID-19 melaksanakan penyemprotan di Kecamatan Gunung Kijang. Adapun sasaran yang kami lakukan hari ini di fasilitas umum, di tempat-tempat wisata seperti Agro Resort 36, Spapila, Madu 3, Beach. Sesuai arahan Bapak Badan Penanggulangan Bencana, tim Satgas melaksanakan pada hari ini untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Selain melakukan penyemprotan desinfektan, tim Sub Gugus Wilayah 2 Tuapaya, Teluk Bintan, dan Gunung Kijang ini menyampaikan kepada masyarakat untuk memperhatikan imbauan pemerintah tentang kesehatan di masa pandemi, guna memutus rantai penyebaran virus corona. Penyemprotan desinfektan di wilayah Sub Gugus Wilayah 2 COVID-19 terdiri dari Satuan Polisi Pamung Praja Bintan, Damkar Tuapaya, dan Polsek Gunung Kijang, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Kepri akan memberikan bantuan untuk UMKM yang terdampak COVID-19. PLT Wali Kota Tanjung Pinang meminta semua rumah sakit memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.